Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fathiyaulia dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung dengan NPM 1953040008. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai keanekaragaman hayati. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungannya, maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, itu ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu sejenis. Maksudnya adalah di dalam satu individu memiliki berbagai macam jenis gen. Nih, seperti pada contoh di sini ada kucing. Ada kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing kampung. Lalu ada di variasi warna bunga krisan. Ada variasi bunga krisan yang berwarna kuning dan ada juga yang berwarna putih. Selanjutnya yang kedua adalah keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies menyebabkan variasi jenis. Maksudnya adalah dalam suatu spesies memiliki berbagai macam jenis. Seperti pada contoh ini ada kelapa di pantai, pohon nipah di air payau, dan juga pohon kurma di padang pasir. Mereka ini adalah satu spesies yang berbeda jenis dan tempat hidupnya. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, di sini ada yang ada di padang pasir, ada di lumut, ada di hutan hujan tropis, dan juga ada di pantai. Nah, mereka ini berbeda tempat hidup, berbeda pula ekosistemnya. Selanjutnya, keanekaragaman hayati. Berdasarkan karakteristik wilayah, yang satu berdasarkan karakteristik wilayah. Nah, ini contohnya seperti komodo di Pulau Komodo, lalu selanjutnya burung cendrawasih di Papua, anoa di Sulawesi, dan juga Rafflesia arnoldi di Sumatera. Yang kedua, berdasarkan persebaran organisme. Nah, berdasarkan persebaran organisme dapat dilihat pada peta di bawah ini ada beberapa tipe fauna, yaitu ada fauna tipe oriental, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe Australia. Ini sudah tersebar di penjuru dunia. Selanjutnya, contoh-contoh fauna yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang pertama itu ada fauna tipe oriental, seperti orangutan. Fauna tipe peralihan, seperti babi. Fauna tipe Australia, seperti komodo. Nih, lalu selanjutnya ada si macan, ini masuk oriental, burung hantu masuk peralihan, dan cendrawasih masuk ke Australia. Ada manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama itu sebagai pangan. Pangan itu banyak. Nah, ini saya mengambil contoh seperti sayuran. Jadi, keanekaragaman hayati bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pangan kita sehari-hari. Lalu ada papan jati. Papan jati ini bisa banyak sekali fungsinya. Salah satunya sebagai buffet atau lemari. Lalu sebagai rekreasi, peliharaan. Nah, ini sebagai bahan hiburan, contohnya seperti kucing. Lalu sebagai sandang, seperti kapas. Kapas ini juga banyak sekali fungsinya. Lalu selanjutnya, pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Jadi, manusia itu sangatlah berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Nah, ini yang pertama ada plasma nutfah. Lalu yang kedua ada kerusakan hutan. Yang ketiga ada kerusakan laut. Nah, ini hutan yang terus-menerus diambil kekayaannya, yang terus-menerus ditebang tanpa adanya
penanaman kembali akan menjadi rusak, botak, dan hilang. Nah, pelayan yang memancing atau yang mencari ikan dengan cara yang kejam seperti dibom atau diracun, maka laut akan rusak. Selanjutnya, usaha pelindungan alam. Nah, usaha pelindungan alam itu ada pelindungan pemandangan alam. Ini seperti di Ngarai Sianok. Nah, ini tuh dia memang sudah ada dilestarikan dan dilindungi. Yang kedua itu ada perlindungan alam terbimbing, seperti Kebun Raya Bogor. Jadi maksudnya itu adalah spesies-spesies yang tidak memiliki tempat tinggal atau yang tersebar merata itu dikelompokkan menjadi satu wadah. Dan yang ketiga ada Taman Nasional Waigambas. Nah, di sini tempat tinggalnya gajah-gajah yang tidak memiliki tempat tinggal. Nah, selanjutnya klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, tujuan dan manfaat klasifikasi. Klasifikasi bertujuan menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Manfaatnya, yang pertama, untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. Yang kedua, untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara organisme atau satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah proses klasifikasi. Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Contohnya seperti kambing dan sapi. Mereka adalah kelompok mamalia. Nah, ciri-cirinya itu mereka memiliki rambut pada kulit dan memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, tata nama makhluk hidup. Nah, menurut Carolus Linnaeus, sistem penulisan nama ilmiah itu dapat dikelompokkan menjadi menggunakan bahasa Latin, menggunakan kategori, menggunakan dua kata atau binomial nomenclature. Ini menurut Bapak Carolus Linnaeus. Nah, terus di sini dapat dijelaskan bahwa taksonomi itu adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa contoh yang dimaksud dengan menggunakan dua kata. Ini jenjang taksonnya. Nah, di sini ada kingdom. Kingdomnya itu animalia. Filumnya itu chordata. Kelasnya mamalia. Ordo atau bangsanya Scanderita, Scandentia. Family Tupaide, marga Anathana, dan jenis atau spesies Anathana ellioti. Nah, ini Anathana ellioti ini adalah tata nama ganda atau yang disebut tadi binomial nomenclature. Nah, selanjutnya ada klasifikasi ilmiah. Klasifikasi ilmiah ini pada Rafflesia arnoldi. Yang ada kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rafflesias, family Rafflesias, genus Rafflesia, spesies Rafflesia arnoldi. Nah, ini Rafflesia arnoldi ini adalah contoh yang dinamakan tata nama ganda. Oke, sekian dari saya. Thanks for watching. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Dadah.